Assalamualaikum guys, halo YouTube. Ingat today it's gonna be great, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan mengungkap semua fakta dan kita akan belajar bersama, belajar sejarah. Kita akan mencoba mengenal Palestina lebih dekat, mengenal Al-Aqsa lebih dekat, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh media yang kebanyakan hoax. Kita mulai. Jadi, coba bayangkan, mereka, Israel, bangsa Yahudi, dibantai habis-habisan oleh tentara Nazi Jerman, atau biasa kita kenal dengan sebutan Hitler and the Gangs. Nah, jadi semua udah tahu lah Hitler siapa kayak gitu. Jadi bangsa Yahudi ketika dibantai oleh tentara Nazi mendapatkan perlakuan yang tidak adil, mendapatkan perlakuan penindasan kayak gitu, diperlakukan seperti binatang. Setelah itu mereka mencoba untuk meninggalkan tempat asal mereka, mengungsi ke negara-negara lain, negara-negara terdekat dari tempat asal mereka. Mereka mencoba mengungsi ke beberapa negara-negara Eropa, tidak ada yang mau menerima mereka. Namun, ketika mereka mencoba mengungsi di Palestina, sebagai korban peperangan yang meminta belas kasihan, bahkan mereka menulis dengan banner yang mereka buat seadanya bertuliskan, "Jerman telah menghancurkan keluarga kita, jadi mohon jangan hancurkan harapan kita." Banner ini ditulis ketika mereka tiba di Palestina. Kita akan coba lihat bannernya yang mana sih. Nah, ini semua kaum Yahudi mengungsi, yang nanti ini cikal bakalnya menjadi Israel. Nah, kita dapat membaca ini. Please refer to their banner. Nah, ini bertuliskan, "The German destroy our families. Please don't you destroy our hopes." Nah, jadi ada ini. Can you see the Jewish sign banner? The German destroy our families. Artinya Jerman telah menghancurkan keluarga kita gitu ya. Our families. Please don't you destroy our hope. Tolong atau mohon jangan hancurkan harapan kita. Can you see the irony? Jadi ini sangat ironis sekali. Nah, ini yang kita sebut Israel awal-awal datang kayak gitu memohon belas kasihan Palestina. Setelah itu kita lanjutkan membacanya dari tadi. Karena masyarakat Palestina adalah masyarakat muslim yang taat dan pemimpinnya adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, tentunya dengan keislaman yang telah melembutkan hati serta manusiawi, rasa kepedulian terhadap sesama manusia, akhirnya Palestina menjadi satu-satunya bangsa yang menerima mereka di saat pemimpin-pemimpin dan negara-negara lain menganggap mereka seperti binatang. Karena memang benar kayak gitu. Jadi tentara Nazi, pimpinan dari yang dipimpin oleh Hitler atau dapat dikatakan Jerman itu memang ketika perang dunia dapat dikatakan memperlakukan bangsa Yahudi itu seperti binatang kayak gitu. Dan tidak hanya itu, pemimpin-pemimpin non-Islam, negara-negara non-Islam kebanyakan juga memperlakukan manusia layaknya sebuah binatang, seekor binatang kayak gitu. Namun tidak dengan pemimpin dan masyarakat Palestina yang mau menerima dan menolong serta memanusiakan mereka. Bahkan karena sangat toleransinya umat muslim, mereka diberikan sebagian daerah teritorial Palestina. Tuh kan, kita lihat di sini. Jadi pendatang Israel itu awalnya pendatang, seorang korban perang yang seorang yang istilahnya ditindas, setelah itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil, setelah itu meninggalkan tempat asal mereka, mengungsi di Palestina, setelah itu diterima dan saking toleransinya setelah diterima mereka juga diberikan daerah teritorial Palestina. Istilahnya tanah Palestina sedikit diberikan kepada mereka menjadi hak. Jadi menjadi hak mereka karena yang namanya menolong, otomatis kita memberikan hak kepada mereka. Salah satu hak tersebut adalah tempat tinggal untuk melangsungkan kehidupan mereka. Nah, jadi itulah indahnya muslim ketika menolong orang lain kayak gitu. Apalagi menolong korban perang. Nah, jadi kita dapat membacanya lagi. Bahkan karena sangat toleransinya umat Islam, mereka diberikan sebagian daerah dari teritorial Palestina menjadi hak mereka untuk melangsungkan hidup.
Seperti dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dalam surat Al-Kafirun, surat ke-109 ayat 6 ini sangat jelas. Jadi, inilah toleransinya umat Islam ketika menolong seseorang, bahkan tidak berbeda agama. Namun kita lihat di sini karena ada ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Jadi orang Islam tidak akan mengganggu agama orang Yahudi. Namun orang Yahudi seharusnya juga tidak mengganggu orang Islam, apalagi Palestina ini yang menolong mereka dan memberikan mereka kehidupan kayak gitu. Oke, langsung kita lanjutkan lanjut baca di sini. Yang awalnya diperlakukan layaknya binatang, di sini mereka dimanusiakan. Yang awalnya mereka tak punya pakaian layak, tak pakai alas kaki, yang awalnya serba kekurangan, di sini mereka diberi hak untuk mencukupi kebutuhan. Namun ternyata kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Israel, kaum Yahudi yang tumbuh atas kasih sayang orang-orang Palestina, justru melakukan banyak konflik, penindasan, menyerang umat muslim yang sedang beribadah, bahkan pembunuhan di beberapa dekade setelahnya. Jadi, setelah bangsa Israel ini istilahnya minta-minta ditolong, diberi kehidupan, justru mereka malah di beberapa dekade selanjutnya bahkan melakukan pembunuhan masyarakat pribumi atau Palestina. Justru korban penjajahan yang ditolong oleh suatu bangsa yang baik justru malah berbalik menjajah penolongnya. Bayangkan, ini kita jadi tahu kan sejarahnya kayak apa. Lantas, dengan segala kebaikan yang telah diberikan Palestina, mengapa mereka hendak melahap seluruh Palestina dan mengakui Palestina, tanah Palestina itu milik mereka? Dengan bantuan dari US atau United States Amerika telah memfasilitasi bayi-bayi yang awalnya dibuang dan terlantar itu untuk membantai orang tua yang mengasuh mereka dengan adil seperti anaknya sendiri. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Kenapa? Ya karena mereka awalnya itu dapat dikatakan bayi-bayi gitu ya, yang terlantar, yang dibuang, setelah itu diasuh oleh orang tua ini ibaratnya Palestina yang mengasuh mereka dengan adil seperti anak mereka sendiri. Justru malah dipersenjatai oleh US atau United States Amerika untuk menyerang orang tua mereka sendiri, orang tua yang mengasuh mereka. Dapat dikatakan orang tua angkat, tapi mengasuh mereka dengan seperti anak sendiri, karena ini bukan masyarakat pribumi. Orang Israel bukan masyarakat pribumi Palestina, tapi ditolong, diakui, dan diberi hak. Namun mereka membalas, malah menjajah yang mengasuhnya. Ini sangat tidak etis, sangat tidak baik. Dunia tidak buta, dunia tidak tuli, dan kita tidak bisu. Semua telah tahu penjahat yang sebenarnya, yang seringkali memutarbalikkan fakta dengan media-media dan press licik mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita muslim bukan yang paling benar, kita muslim juga bukan yang paling kuat. Namun kita semua bisa kuat apabila bersama menjaga kebenaran. Hapuskan penjajahan dan segala bentuk ketidakadilan di seluruh dunia. Kebenaran untuk kemanusiaan. Oke, saya rasa cukup. Di sini kita akan mengulang. Ini awal mereka datang memohon kepada Palestina. Setelah itu, inilah contohnya. These are current Israeli terrorist force. They came to Palestine from Germany under Hitler occupation in 1940 and took refuge in Palestine. Jadi di sini mereka adalah korban penjajahan, bukan penjajahan sih, korban dari tentara Jerman, korban dari Hitler, dan mereka mengungsi ke Palestina. Setelah itu, when the Jews enter in Palestine as refugees with no clothes and shoes, today they claim Palestine belong to them. Jadi mereka
awal masuk ke Palestina itu mereka nggak punya pakaian, bahkan nggak pakai alas kaki, tapi mereka sekarang mengakui Palestina adalah milik mereka. Sangat lucu, itu sangat nggak mungkin. Fakta, Jews were kicked out and of every country in Europe, and Palestine was the only country to help and support helpless Jews. Jadi faktanya orang Yahudi itu udah kicked, maksudnya udah ditendang-tendang gitu. Orang Yahudi itu udah nggak diterima di beberapa negara Eropa, dan Palestina adalah the only country, satu-satunya negara yang menolong mereka, menolong helpless Jews, menolong orang yang sangat butuh pertolongan gitu ya. Setelah itu dan setelahnya mereka itu sangat tidak tahu balas budi, dan mereka itu juga orang-orang yang intinya tidak perlu diceritakan, udah tahu lah, karena kita tadi udah bilang ya, dunia tidak buta, dunia tidak tuli, dan kita tidak bisu. Kita lanjutkan. Lalu seperti apa sih sebenarnya orang Islam itu sebenarnya seperti apa? Kita coba di sini. Bukan yang ini sebentar. Mungkin yang bawahnya terlebih dahulu. I was in Indonesia. I was going through my horrible divorce. I was 31. I was in a terrible depression. I took myself to this tiny little island and decided I needed to spend 10 days in silence to try to have a truth and reconciliation hearing with myself, because I was so full of shame and pain. I decided I wouldn't speak, not a word, for 10 days, and I didn't know anybody. I went and got a hut on a beach in this tiny little very poor fishing island off of Lombok in Indonesia. And I got terribly, terribly sick with food poisoning. And my plan was to walk around the island every day, because it was a tiny little island. And there was this one woman, this Muslim woman. I mean, when I say this island was poor, I mean what these people fished that day is what they ate for dinner that night. You know, and this one woman on the other side of this island used to see me walking, and she would put her hand on her heart and smile at me when I walked by, and I would do the same to her. And then I got really sick, and I was stuck in my cabin, dehydrated, terrified. I actually thought I had malaria, you know, and far away from anyone who knew me. And this woman came and found me. Something in her knew that I wasn't well. She'd seen me and she knew I wasn't doing well anyway. But when she didn't see me on my daily walk, she came and knocked on my door and saw the condition that I was in, and went like this, and came back an hour later with fresh food and fresh water for me. And I just started crying in her arms, and she held me in her arms like I was her child, and just rocked me and took care of me. Did you even know her name? Didn't know her name, still don't. And by the way, she is my face of Islam. Whenever, you know, whatever conversation in the world is ever happening about Islam, she is my face of Islam. That woman who went across an island, knocked on every door in this little row of cabins till she found the person who she knew was suffering and came and took care of me. Oh my God. That was the most grace I have ever received in my entire life, because she had no relationship with me whatsoever, owed me nothing. This is truly God working through somebody's kindness. Wow. Oke, tadi di situ dia menjelaskan bahwasanya seorang perempuan tadi mengalami beberapa kejadian yang sangat memilukan sampai dia itu pergi ke Lombok gitu ya. Terus di Lombok ternyata dia sampai sakit-sakit karena mengalami depresi berat. Setelah itu keliling di suatu tempat di Lombok, di pulau itu, keliling di setiap paginya. Setelah itu menemui seseorang yang muslim, seorang muslim, perempuan muslim, dan senyum kepada dia. Setelah itu dia juga membalas senyum dengan melakukan hal yang sama. Setelah itu karena dia sakit dan dia terdiam di ruangannya atau di rumahnya atau di kamarnya kayak gitu, dia merasa dehidrasi, terus kayak kena malaria atau gimana. Ternyata seorang muslim yang dia temui tersenyum di Lombok tadi, maksudnya di pulau tadi kayak gitu, itu mencari karena dia ketika menemui saat tersenyum tadi udah terlihat kayak mual atau sakit atau gimana seperti itu. Dan si orang yang depresi tadi tidak mengetahui namanya, hanya mengetahui kalau dia itu seorang muslim.
kayak gitu. Setelah itu ternyata seorang muslim tadi, seorang perempuan muslim yang mengetahui kalau dia sakit tadi, mengetuk semua pintu di mana saja sampai menemui orang tersebut, mengetuk semua pintu sambil menyiapkan ingin mengetahui kondisinya. Ternyata benar, setelah ketemu si yang depresi tadi benar-benar dalam keadaan yang butuh pertolongan. Setelah itu mereka berpelukan, saling istilahnya menangis kayak gitu. Setelah itu si perempuan muslim tadi suruh meminta untuk menunggu sekitar beberapa menit atau 1 jam begitu. Setelah itu kembali lagi dengan membawa makanan, hidangan, setelah itu membawa hal-hal yang diperlukan. Dan itulah menjadi imaging seorang perempuan tadi terhadap Islam, meskipun dunia sedang mengatakan tentang Islam yang entah bagaimana, tapi itulah anggapan dirinya terhadap Islam. Nah, di sini kita jadi dapat pelajaran bahwasanya menjadi pendakwah, menjadi dai, menjadikan image Islam itu tidak harus kita bertitel dulu, kita harus berpendidikan sedemikian hingga kayak gitu, enggak. Cukup dengan mengamalkan apa yang kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah itu sudah memberikan image Islam itu kayak apa sih. Nah, kita lanjutkan di video berikutnya. Saya harap ini menjadi video terakhir. Ini kita membuat kita akan lebih paham apa sih yang terjadi sebenarnya. Palestinian, and I just saw this video, and I want to clarify. Don't let this guy fool you. Hi again, this is Qasim, a Palestinian, and I just saw this video, and I want to clarify that yes, we do keep rocks inside the Aqsa Mosque, and yes, we do attack the Israeli police, and yes, we do call for fighting Israel. So, wait, are we terrorists or are we not? Firstly, let's ask ourselves, what is the army doing in the first place inside the premises of Al-Aqsa Mosque? It's a place of prayer, they're not needed. But the reason they are inside is to protect the settlers who are trying to invade the premises of Al-Aqsa Mosque for the sole reason of provoking the Muslims who are praying. And the police, instead of keeping these people out, they protect them. Mosque. Suddenly the soldiers vacated the mosque without any alert. There are dozens of people who were injured from the bomb here and the bullets. That's usually how clashes start with the army. It's not random. And all of this, the clashes and the invasions of the settlers to Al-Aqsa Mosque, is part of a bigger issue, which is Sheikh Jarrah neighborhood. The 500 Palestinians who are facing forced displacement from their houses in a Palestinian neighborhood in Jerusalem, so some settlers can steal these houses and move in, supported by the Israeli government. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. I talked about this issue of Sheikh Jarrah neighborhood in my past video, so I will not go deeper. So, showing this without showing this or that is not fair. But it's okay, because we know that showing this part does not serve your agenda of playing the victim. Look at all the peacemakers of Israel talking about what's happening. None of them are mentioning Sheikh Jarrah neighborhood, which is the most important thing that's happening now, and they're just talking about the result, which is what's happening in Al-Aqsa. If you're watching this and you don't know who settlers are, they are simply extremist Jews who come from different parts of the world to live in illegal settlements of Israel in Palestinian territories. They are the Jews that even Israelis themselves hate for their unethical approach and their illegal existence in the Palestinian territories. It's all it. What you say? In your dream. It's belong to Israel. In your dream. Okay? In your dream. In your dream. Not Palestine. It's finished Palestine. They're the ones who celebrated yesterday the burning of Al-Aqsa Mosque. And they're the ones who celebrated before the burning of Ali Dawabshi, a 2-year-old baby, and his family. And that's what Israel wants
putting these settlers in Palestinian places so the Palestinians feel the urge to move from their houses, which is never gonna happen because we know that this is our land. For example, just today, this happened, and after the settler ran over the Palestinian man, you know what happened? The police came to protect him. Whereas if it was a Palestinian running over an Israeli citizen, he would have been shot on the spot. And it did happen few times before. And when you go to Israeli media, that terrorist was labeled the innocent victim of the radical Palestinian. So when Palestinians go to pray in Al-Aqsa Mosque, they keep rocks with them inside the mosque in case they got attacked, and they got attacked. And they use the rocks to protect themselves from the weapons and bombs of the Israeli army, because that's the only weapon we have. And of course, when the attacks happen, they take refuge inside the mosque, because where else will they go if they get attacked during prayer? And yes, we do try our best to document this and this and this, because in Al-Aqsa even journalists are targeted, and we need to document what we can. If George Floyd was not filmed, probably he wouldn't have got justice. And if we Palestinians don't document our oppression, no one will. So many Jews understand this, and they are against your oppression. You have been exposed. Thank you. And I hope by this video you've seen the full story. Oke, dari video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Israel itu istilahnya menekan Palestina, terus melakukan beberapa tindakan yang tidak adil, terus mereka juga disupport beberapa negara, istilahnya membuat Palestina, istilahnya rakyat pribumi aslinya itu dibuat untuk tidak nyaman supaya pindah atau keluar dari negara Palestina dan mengungsi kemana. Bahkan kita lihat sejarahnya, yang nolong dulu siapa, yang dari luar itu siapa, kayak gitu. Setelah itu yang nolong ternyata Palestina, tapi mereka melakukan tindakan untuk mengusir masyarakat pribuminya. Seperti yang dijelaskan kakaknya tadi, ketika sholat itu mereka bangsa Yahudi memancing-mancing dari luar kayak gitu, mengganggu. Setelah itu ketika orang Islam melakukan pembelaan, mereka orang Israel dilindungi oleh polisi, sedangkan orang Islamnya enggak. Ketika orang Islam membalas dengan lemparan batu misalnya, setelah itu ternyata polisinya membalas dengan senjata, entah itu dengan bom, dengan bullets. Tadi maksudnya bullets itu peluru, guys, bayangkan. Nah, seperti itulah fakta yang terjadi sebenarnya. Setelah itu mereka juga ada tindakan-tindakan tidak adil yang dapat dikatakan playing victim. Jadi yang sebenarnya jadi korban justru malah dijadikan itu, guys, kayak yang menyerang gitu, padahal dia korban gitu, sedangkan yang penyerangnya malah dianggap sebagai korban kayak gitu. Jadi tidak ada asap kalau nggak ada api yang menyulutnya kayak gitu. Jadi orang Islam di sana itu disulut dulu pakai api gitu, pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin orang Islam lempar batu, karena yang ditampilkan itu cuma orang Islamnya lempar batu aja terus kayak gitu, tanpa menampilkan full story-nya atau hal yang terjadi sebenarnya. Karena yang terjadi sebenarnya mereka lah bangsa Yahudi yang membuat kerusuhan sehingga orang Islam melakukan pembelaan diri. Namun karena sebuah playing victim yang diambil itu, yang anarkis adalah orang Islamnya, padahal orang Islamnya hanya melakukan pembelaan diri. Seperti itulah yang terjadi, dan saya rasa cukup. Karena kita lihat tadi ini, sebenarnya orang Islam itu nggak akan ganggu, karena udah ada ini dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, ya bagimu untuk agamamu dan untukku agamaku. Jadi orang Islam nggak pernah sekalipun mengganggu orang Yahudi. Kalau toh ini nggak diamalkan, otomatis ketika orang Islam menerima bangsa Yahudi, otomatis kan mereka harus masuk Islam supaya bisa masuk, bisa tinggal, bisa melangsungkan hidup di Palestina. Tapi enggak kan, karena itulah bukti bahwasanya ini benar-benar diamalkan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di sini kita udah tahu, no force in Islam. Tidak ada paksaan dalam berislam, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi siapakah yang sering memaksa dan siapakah yang memaksakan kehendak? Inilah yang sebenarnya memaksakan kehendak.
Sekian, see you on the next video. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini dapat tayang, karena saya takutnya kita sudah berusaha seperti ini dan tidak dapat tayang. Ini sayang sekali. Atau mungkin kita akan melakukan sebuah private di video melalui Google Drive, bisa. Istilahnya, we are never stop. Karena dunia tidak buta, dunia tidak tuli, dan kita tidak bisu. Sekian. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf terus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep positive thinking and goodbye.